teduh. Dia berbicara pada gelombang dan gelombang itu pun seketika, saudaraku, berhenti. Dia berbicara pada roh-roh jahat. Dia berbicara, dia mengutuk pohon ara untuk memberi pelajaran dan pohon ara itu pun layu. Karena itu hati-hati dengan mulut kita. Kita kembali ke Yeskiel 37. Kita melihat apa yang dikatakan oleh bangsa Israel. Dalam Yeskiel 37 ayat 11. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Amin. Mereka sendiri yang mengatakan, apa yang mereka katakan? Tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Hilang ini dipotong. Jangan sekali-kali mengucapkan yang negatif. Ketika saudara mengucapkan yang negatif, maka itu namanya the law of attraction. Ada hukum ketertarikan yang negatif akan datang padamu. Wah, memang saya ini anak sial. Saya kalau kerja tidak pernah beruntung. Saya kalau kerja mesti diserobot orang lain. Kalau saya berusaha orang lain sudah melakukan. Saya masih ingat sampai dikatakan orang lumpuh di tepi kolam Bethesda. Dia berkata, kalaupun aku sampai ke sana orang lain akan menggantikan saya. Kalau begitu lama saudara mengalami mungkin kegagalan beruntun. Pukulan demi pukulan dalam hidup Anda. Bisa-bisa Anda bisa berkata seperti bangsa Israel. Jangan lupa saudaraku, mujizat terbesar abad yang lampau adalah berdirinya kembali negara Israel. Mereka menghadapi Babylon, mereka menghadapi Romawi, menghadapi Yunani, mereka menghadapi saudaraku Iran waktu itu Persia saudara. Menghadapi kerajaan Ottoman, kerajaan Turki, yaitu Sulaiman Agung dari Turki dan yang lain. Terakhir kerajaan Inggris dan saudaraku, mereka tetap survive bahkan menjadi satu bangsa. 15 Mei tahun 48, Tuhan buat demonstrasi. Negara Israel berdiri. Ada satu pertanyaan di Yesaya 66 ayat 8. Dapatkah satu bangsa dilahirkan dalam satu hari? Bisa. Buktinya bangsa Israel. Waktu datang karena mereka tercerai-berai, maka mereka tidak punya bahasa nasional. Ada 66, Alkitab itu 66 kitab. Israel itu 66 bahasa. Ya, ada bahasa Yaman, ada bahasa Arab, ada bahasa macam-macam Hongaria, bahasa Jerman. Tetapi kemudian mereka punya satu bahasa nasional dan bahasa nasionalnya aneh. Sesuai firman Tuhan, kembali bahasa Ibrani yang 2000 tahun tidak pernah dipakai. Itu kembali sesuai firman Tuhan. Karena Tuhan tidak mungkin gagal. Karena Tuhan tidak mungkin salah, saudaraku. Hari ini sekali-kali jangan ada keluar perkataan negatif. Because there is double speaking power in your mouth. Ibrani 4 ayat 12 berkata, firman Tuhan itu lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Bahasa Inggris bersisi dua, two-edged sword. Tetapi bahasa aslinya bermulut dua, double-mouthed sword. Yang bermulut dua. Bermulut dua di sini punya arti positif, yaitu kuasa sebagai raja dan kuasa sebagai imam. Saudara yang kasih Tuhan, saya sering mempergunakan kuasa sebagai raja dan kuasa sebagai imam untuk menyelesaikan banyak masalah di tengah-tengah jemaat. Amin. Satu kali ada sepasang suami istri, ya, datang kepada saya. Kenapa? Masalah cemburuan. Suaminya berkata, Pak, istri saya nyeleweng. Loh, dari mana kamu tahu dia nyeleweng? Itu tuduhan berat loh. Masa Pak? Waktu dia itu mengigau, dia mimpi, dia memanggil nama pacarnya. Ya, waktu kami rangkulan, dia tidak manggil nama saya. Dia manggil nama pacarnya yang lama. Dan saya tahu bahwa pacarnya itu ada di kota kami. Biasanya tinggal luar kota. Nyeleweng istri saya. Nangis istrinya. Pak, masa saya dituduh seperti ini? Lalu saya lakukan sesuai firman Tuhan. Ada firman Tuhan, kalau ada perkara cemburuan, diambilkan air abu daripada mezbah, dicampurkan air, lalu diminum. Kalau sampai dia itu nyeleweng atau berbohong,
maka perutnya akan besar dan pahanya akan kempis. Dan saya bertindak sebagai imam. Saya ambilkan air aqua. Kalian percaya bahwa Tuhan Yesus adalah korban yang sempurna? Lebih bagus, lebih hebat dari lembu, lebih hebat dari sapi? Mereka akan percaya. Saya berdoa dan saya tanya pada istrinya, kamu berani minum ini? Oh berani Pak. Oh saya tidak salah kok. Dan dia minum saudara. Kemudian mereka pulang rangkulan. Karena saya punya kuasa sebagai imam. Amin saudaraku. Dalam firman Tuhan, kita diajarkan jadi raja dan imam. Mari pertama-tama saudara kita lihat, ketika kalau kita menghadapi masalah, ingat makhluk hidup satu-satunya di lembah yang penuh tulang kering itu cuma satu orang, yaitu Nabi Yeskiel. Istri saya adalah yang pertama dalam keluarganya. Tidak ada satu yang percaya Tuhan Yesus. Yang lain nyembah berhala. Dia cuma satu-satunya. Seperti seseorang di tengah lembah penuh tulang kering. Saya juga begitu. Dan kami ditempatkan di dua keluarga besar kami. Tetapi karena kami mengerti kuasa perkataan, maka saudaraku satu demi satu bertobat. Saya masih ingat peristiwa ketika nenek dari istri saya berkata, kita semua jadi Kristen, ini sembayangan semua ditanam, dikubur langsung, ya, dikubur langsung dan tidak ada seorang pun keluarga kita menyembah berhala lagi. Luar biasa. Tepuk tangan buat Allah kita, saudaraku. Itu akan terjadi pada saudara. Tapi masalahnya, bisakah saudara percaya? Pada waktu melihat lembah yang penuh tulang kering. Ingat, orang percaya itu bukan mengabaikan fakta. Amin. Ketika Daud melihat Goliat, dia tidak bilang, kamu kecil. Enggak. Dia tahu ukurannya pasti. Tombaknya beratnya berapa. Kepala tombaknya itu seberapa besar. Demikian juga mungkin masalah yang saudara hadapi hari ini. Entah masalah keuangan, entah masalah hubungan, entah masalah sakit penyakit, apapun yang saudara hadapi. Maka iman itu bukan meniadakan fakta. Iman itu melihat fakta. Tetapi percaya bahwa Tuhan sanggup menyelesaikannya. Percaya bahwa Tuhan lebih besar. Bahwa nama Yesus lebih hebat daripada segala sesuatu. Satu hari saya ditelepon pendeta Samuel. Putranya baru lulus dari sekolah di Dallas, Amerika. Pulang maksudnya membantu pelayanan papanya. Begitu pulang mereka ada cek rutin kesehatan setiap tahun. Maka anak ini putra satu-satunya. Ternyata saudaraku dia sakit AML. AML itu acute myeloid leukemia. Kalau leukemia saudara pasti ngerti. Apalagi akut, apalagi myeloid saudaraku. Sesuatu yang mengerikan. Tetapi puji Tuhan keluarga ini keluarga beriman. Dan saudaraku memang melalui kemoterapi, radioterapi dan kemoterapi. Tapi saudaraku saya terima berita kemarin bahwa anak ini sudah sembuh total. Tepuk tangan bagi Allah kita. Nama Yesus berkuasa. Dan Tuhan berkata pada Yeskiel, dapatkah tulang kering ini hidup kembali? Mungkin saat ini keadaanmu seperti itu. Bukan cuma kering, tapi amat kering, nuemen. Banyak orang berkata pada saya, Pak Arifin tidak tahu suami saya. Nuemen suami saya, dia panjang lagi saudaraku. Apa maneh, morotuaku, nuemen maneh. Mungkin ada begitu. Tapi jangan besar-besarkan masalah saudara. Saudara berkata seperti Yeskiel, ya Tuhan Allah, Engkau mengetahui. Ada sedikit word study saya mengajarkan saudara. Dalam Yeskiel 37 ayat 1. Dikatakan tentang tangan Tuhan. Tangan itu adalah yad. Katakan yad. Yad itu tangan yang terbuka. Tangan yang berkuasa yang terbuka. Kita punya Tuhan yang tangannya terbuka. Amin. Bukan Tuhan yang stingy. Bukan Tuhan yang pelit. Bukan Tuhan yang tangannya nutup begini. Tapi yang tangannya terbuka. Berapa banyak saudara bersuka cita punya Tuhan yang tangannya terbuka. Amin. Saya ingin lihat tangan saudara. Amin. Dia tangannya terbuka untuk menolong saudara. Saya masih ingat lagu waktu saya baru bertobat. Tak tersembunyi kuasa Allah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong. Amin.
Tangannya terbuka, menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Jadi tangan Tuhan adalah yad. Kemudian firman Tuhan berkata dia membawa aku yatsa. Yatsa itu seperti melemparkan kepada sasaran. Berapa banyak saya percaya kalau Tuhan melemparkan pada sasaran pasti tidak meleset. Amin saudaraku. Taruhkan hidupmu di tangannya dia. Dan dia akan melemparkan saudara tepat pada sasaran. Dia menaruh aku, menaruh itu nuah, rest. Di mana? Lembah penuh tulang kering. Saya ajarkan pada saudara bulan yang lalu, prakondisi untuk mengalami mujizat. Harus mengalami kacau balau, kekosongan, kosong melompong, dan gelap gulita. 3 ini diwakili oleh tulang kering tadi. Sudah mati, merotoli, tidak karu-karuan, dan sudah kering sama sekali. Hope-nya berapa? Pengharapannya 0%. Seringkali kalau kita mengalami sakit penyakit kita tanya, kemungkinannya berapa persen? Oh tinggal 5% kemungkinan untuk hidup. 5% itu masih ada kemungkinan. Tapi ini 0%. Sama sekali tidak mungkin. Tetapi apa kata Yeskiel? Ya Tuhan Allah engkau mengetahui. Mengetahui adalah yada. Katakan yada. Yada adalah mengenal dengan intim. Amin. Saya mengetahui kemampuan seseorang. Mengenal, to know by experience. Tapi yada juga berarti you know how. Saudara usah mengerti tentang caranya. Ada orang berkata pada saya, kalau saya tidak ngerti semua isi Alkitab, saya tidak mau percaya. Saya mau tahu dulu bagaimana caranya bekerja. Masa mengucapkan perkataan saja bisa terjadi. Aneh sekali orang semacam itu. Padahal dia memakai BlackBerry tanpa tahu caranya. Dia memakai HP. Dia tidak tahu bagaimana bekerja di televisi. Dia pakai saja. Dia pakai kompor meskipun tidak bisa bikin kompor. Dan juga dalam kehidupan saudara. Kita sebaiknya berkata Tuhan engkau yada. Mari kita lihat Roma 4 ayat 17. Seseorang yang dekat dengan Tuhan tahu kemampuan Tuhan. Dalam hal ini adalah Abraham. Dalam Roma 4 ayat 17. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan. Jadi apa? Bapak. Bukan satu orang, tapi banyak bangsa. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya. Siapa dia? Allah yang menghidupkan orang